Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-9 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Jika di luar sana ada pelatihan Tantra dengan biaya yang tergolong mahal, sehingga tidak semua kalangan dari kita mampu untuk mengikutinya, dalam 1 bulan pelatihan saja ditarik biaya sekitar 20 jutaan dan mungkin akan naik lagi di tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu kami tergerak untuk menyajikan Tantra ini secara gratis. Namun seperti biasanya, sebelumnya jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Di pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang pikiran dan tentang nafas. Dalam menyajikan Tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Siwa menjawab, 1. Wahai yang bercahaya, pengalaman ini dapat muncul di antara 2 nafas. Setelah nafas masuk turun, dan sesaat sebelum nafas keluar, di sanalah berkahnya. 2. Ketika putaran nafas dari turun ke atas, dan sekali lagi ketika nafas berputar dari atas ke bawah, melalui 2 perputaran nafas ini, sadarilah. 3. Atau kapanpun nafas masuk dan nafas keluar bertemu, dalam waktu yang singkat itu sentuh atau rasakan keadaan yang tanpa energi less pusat di mana energi diisi energi field center. 4. Atau, ketika nafas semuanya keluar dan berhenti dengan sendirinya, atau saat tarikan nafas masuk dan berhenti dengan sendirinya, di keadaan berhenti yang universal ini universal pause satu diri kecil lenyap. Teknik ini susah hanya bagi mereka yang tidak murni. Kebenaran yang hakikat, sang sejati, selalu ada di sini. Ia sudah ada di sini. Kebenaran yang hakikat ini, yang hakiki bukan untuk dicapai di masa yang akan datang. Engkau adalah yang hakikat, kebenaran yang hakiki, sekarang, di saat ini dan di sini. Jadi ia bukanlah sesuatu yang harus diciptakan, sesuatu yang untuk ditemukan atau sesuatu yang untuk dicari. Pahamilah ini secara jelas, dengan begitu teknik ini dapat dengan mudah dipahami dan juga dilakukan. Pikiran adalah sebuah mekanisme menginginkan. Pikiran adalah selalu keinginan, selalu mencari sesuatu, selalu meminta sesuatu. Objek pikiran selalu di masa depan, pikiran sama sekali tidak peduli dengan saat ini. Tepat di momen saat ini pikiran tidak dapat bergerak, tidak ada ruang baginya. Pikiran membutuhkan masa depan supaya ia dapat bergerak, pikiran dapat bergerak apakah di masa lalu atau di masa depan. Ia tidak dapat bergerak di saat ini, tidak ada ruang. Yang hakikat, kebenaran yang hakiki ada di saat ini, dan pikiran selalu ada di masa depan atau di masa lalu, oleh karenanya tidak ada perjumpaan antara pikiran dengan yang hakikat. Ketika pikiran mencari objek-objek duniawi tidaklah terlalu sulit. Permasalahannya masih jelas, dapat diselesaikan. Tetapi ketika pikiran mencari yang hakiki maka setiap usaha menjadi omong kosong, karena yang hakiki selalu sekarang di saat ini dan di sini, here and now, sementara pikiran selalu ada di sana di saat yang masa akan datang, dan entere. Tidak akan ada perjumpaan. Oleh karenanya pahami hal yang paling mendasar ini. Aturan pertama, engkau tidak dapat mencari yang hakikat. Engkau dapat menemukannya, tetapi tidak dengan mencarinya. Setiap usaha pencarian adalah hambatan. Begitu engkau mencari engkau telah menjauh dari saat ini, menjauh dari dirimu, karena dirimu selalu di saat ini. Si pencari yang mencari itu selalu di saat ini, sementara mencari adalah di masa depan, engkau tidak akan menjadi apapun yang engkau cari itu. Lao Tzu mengatakan, jangan mencari, jika engkau mencari engkau akan melewatkannya. Jangan mencari dan temukanlah, tidak mencari, dan bertemu. Semua teknik-teknik ini hanyalah cara membawa pikiran yang berada di masa lalu dan berada di masa depan untuk berada di saat ini. Bahwa yang engkau cari sudah ada di sini, selalu di sini. Pikiran harus dirubah dari mencari menjadi tidak mencari. Ini sulit. Jika engkau memikirkannya secara intelektual ini akan sangat sulit. Bagaimana cara merubah dari pikiran yang mencari ke yang tidak mencari? Karena dengan begitu pikiran segera membuat ketidakmencarian sebagai objeknya. Pikiran akan berkata, jangan mencari, lalu pikiran berkata, aku harus tidak mencari, lalu pikiran berkata lagi, sekarang ketidakmencarian adalah objekku. Sekarang aku menginginkan keadaan yang tanpa keinginan.
Pencarian sudah masuk lagi ke dalam pikiran, dan keinginan telah masuk melalui pintu belakang. Itu kenapa ada orang yang mencari objek-objek duniawi, dan ada yang mencari objek-objek non-duniawi. Semua objek adalah duniawi, karena mencari adalah salah satu yang disebut duniawi. Jadi engkau tidak dapat mencari apapun yang bukan duniawi. Begitu engkau mencari, ia menjadi hal duniawi. Jika engkau mencari Tuhan, Tuhan yang engkau cari itu adalah bagian dari dunia. Jika engkau mencari moksa, pembebasan, nirwana atau surga, pembebasanmu menjadi duniawi. Pembebasan yang sebenarnya adalah sesuatu yang melampaui dunia, karena mencari adalah dunia, menginginkan adalah dunia. Oleh karenanya engkau tidak dapat menginginkan nirwana atau surga, engkau tidak dapat menginginkan keadaan tanpa keinginan. Jika engkau mencoba memahami ini dengan intelektual, ini akan menjadi membingungkan. Siwa tidak mengatakan apapun tentang hal ini, ia segera melanjutkan dengan memberikan berbagai teknik. Teknik-teknik ini bukanlah intelektual. Siwa tidak mengatakan kepada Dewi Parwati, kebenaran yang hakikat itu ada di sini. Jangan mencarinya, dan engkau akan menemukannya. Siwa langsung memberi teknik. Teknik-teknik itu semuanya bukan intelektual. Lakukan, praktekkanlah teknik-teknik tersebut. Sedangkan perubahan yang terjadi hanyalah sebuah akibat, hanyalah sebuah hasil, dan bukan sebagai objek. Perubahan pikiran adalah hasil. Jika engkau melakukan suatu teknik, pikiranmu akan berbalik arah dari perjalanannya ke masa depan atau ke masa lalu. Tiba-tiba engkau akan menemukan dirimu di saat ini. Oleh karena itu kenapa Buddha telah memberikan berbagai teknik. Lao Tzu telah memberikan berbagai teknik, Krishna memberikan berbagai teknik. Tapi mereka telah memperkenalkan teknik-teknik mereka itu dengan konsep intelektual. Hanya Siwa yang berbeda. Ia langsung memberi teknik, dan tidak ada pemahaman intelektual. Tidak ada pengantar intelektual, karena ia mengetahui bahwa pikiran sangat licik, sesuatu yang paling curam. Pikiran dapat merubah apapun menjadi masalah. Ketidakmencarian pun akan menjadi masalah. Ada banyak orang yang datang kepadaku, dan bertanya bagaimana supaya tanpa keinginan. Mereka menginginkan tanpa keinginan. Seseorang telah mengatakan pada mereka, atau mereka mungkin telah membacanya, atau mungkin mereka telah mendengar gosip-gosip spiritual bahwa jika engkau tidak menginginkan apapun engkau akan mencapai kebahagiaan sejati. Jika engkau tanpa keinginan engkau akan terbebaskan. Jika engkau tanpa keinginan engkau akan terbebaskan dari penderitaan. Sekarang pikiran mereka mendambakan untuk mencapai keadaan tanpa penderitaan, sehingga mereka bertanya bagaimana caranya untuk tanpa keinginan. Pikiran mereka memainkan trik. Mereka tetap menginginkan, hanya saja objeknya berubah. Sebelumnya mereka menginginkan uang, mereka menginginkan keterkenalan, mereka menginginkan kehormatan, mereka menginginkan kekuasaan. Sekarang mereka menginginkan tanpa keinginan. Hanya objeknya saja yang berubah, dan mereka tetap sama, mereka tetap menginginkan. Dan sekarang keinginan telah menjadi lebih menipu. Karena hal yang demikian, Siwa langsung memberikan teknik, tanpa pengenalan atau pengantar apapun. Ia langsung berbicara tentang teknik. Teknik-teknik itu jika diikuti, segera merubah pikiranmu menjadi ada di saat ini. Dan ketika pikiran berada di saat ini, pikiran berhenti dan lenyap. Engkau tidak mungkin menjadi pikiran, jika engkau benar-benar ada di saat ini, sangat tidak mungkin. Hanya di saat ini, jika engkau ada di saat ini dan di sini bagaimana mungkin engkau menjadi pikiran? Pikiran lenyap karena ia tidak dapat bergerak. Di saat ini tidak ada ruang bagi pikiran untuk bergerak, engkau tidak dapat berpikir. Jika engkau benar-benar berada di saat ini, bagaimana pikiran dapat bergerak? Pikiran berhenti, dan engkau mencapai keadaan tanpa pikiran. Jadi hal yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana menjadi ada di saat ini dan di sini. Engkau dapat mencobanya, tapi usaha hanya akan membuktikan kesia-siaan, karena jika engkau membuat usaha menjadi ada di saat ini, lagi engkau bergerak ke masa depan. Momen, saat ini, terlewatkan oleh proses mencari, bagaimana untuk menjadi ada di saat ini. Momen saat ini terlewatkan oleh usaha pencarian, dan pikiranmu kembali bergerak dan membuat semua impian mengenai masa depan seperti, suatu hari engkau akan berada di keadaan pikiran yang di sana tidak ada gerakan, tanpa keinginan, tanpa pencarian, dan di sana akan ada kebahagiaan sejati. Oleh karenanya bagaimana menjadi ada di saat ini. Siwa tidak mengatakan apapun mengenai ini, ia hanya memberi teknik. Engkau lakukanlah teknik ini, dan tiba-tiba engkau akan mendapati dirimu ada di saat ini di sini.
Dan keadaanmu di sini, saat ini, adalah sang hakikat the truth, dan keadaanmu di sini saat ini adalah pembebasan, dan keadaanmu di sini saat ini adalah nirwana atau surga. 9 teknik siwa yang pertama adalah mengenai pernafasan. Oleh karenanya mari kita memahami sesuatu tentang pernafasan, setelah itu kita akan melanjutkannya dengan teknik-teknik tersebut. Kita bernafas terus-menerus mulai sejak dilahirkan sampai pada saat kematian. Segala sesuatu berubah di antara dua titik ini, kelahiran dan kematian. Segala sesuatunya berubah, tidak ada yang tetap sama, hanya pernapasan yang tetap di antara kelahiran dan kematian. Si anak kecil menjadi remaja, dan remaja menjadi tua. Ia akan menjadi tua, tubuhnya menjadi jelek, sakit, semuanya berubah. Ia akan berbahagia, juga tidak bahagia, menderita, semuanya berubah. Tetapi apapun yang terjadi di antara kelahiran dan kematian, seseorang harus bernafas. Apakah ia bahagia atau tidak bahagia, muda dan tua, sukses atau tidak sukses, siapapun engkau, tidaklah penting. Satu hal yang pasti, di antara dua titik ini, kelahiran dan kematian, engkau harus bernafas. Bernafas adalah aliran yang terus-menerus, tidak ada jeda yang mungkin. Bahkan jika untuk sesaat engkau lupa bernafas, engkau akan tidak ada. Oleh karenanya engkau tidak diwajibkan untuk bernafas. Karena kalau bernafas menjadi kewajiban ini akan menjadi susah. Seseorang bisa lupa bernafas untuk sesaat, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Sungguh, bukanlah engkau yang bernafas, karena engkau tidak dibutuhkan. Ketika engkau tertidur lelap, nafas tetap berlanjut. Engkau tidak sadarkan diri, dan nafas tetap berlanjut. Engkau dalam keadaan koma, dan nafas tetap berlanjut. Engkau tidak diperlukan untuk bernafas. Bernafas adalah sesuatu yang terus terjadi tanpa memerlukanmu, tanpa memerlukan usahamu. Hal yang pertama, nafas adalah faktor yang tetap ada dalam personalitasmu. Hal yang kedua, nafas adalah hal yang paling utama dan mendasar dalam kehidupan. Engkau tidak dapat tetap hidup tanpa nafas. Sehingga nafas dan hidup menjadi hal yang sama. Bernafas adalah mekanisme hidup, dan hidup berhubungan erat dengan nafas. Oleh karenanya di India kita menyebutnya prana. Kita telah memberinya satu nama untuk keduanya. Prana artinya vitalitas energi atau tenaga kehidupan. Hidupmu adalah nafasmu. Hal yang ketiga, nafasmu adalah jembatan antara engkau dan tubuhmu. Terus-menerus nafas menjembatani engkau dengan tubuhmu, menghubungkanmu, mengikatkanmu dengan tubuhmu. Nafas itu bukan hanya menghubungkanmu dengan badanmu, akan tetapi nafas juga menjembatimu dengan semesta. Tubuh adalah alam semesta kecil yang datang padamu, alam semesta yang lebih dekat denganmu. Tubuhmu adalah bagian dari alam semesta. Segala sesuatu yang ada di tubuhmu adalah bagian dari semesta, setiap partikelnya, setiap selnya. Ini adalah pendekatan terdekat menuju alam semesta. Nafas adalah jembatannya. Jika jembatannya putus, maka engkau tidak lagi berada di badan. Jika jembatannya putus, engkau tidak lagi di alam semesta. Engkau bergerak menuju ke dimensi yang lain yang tidak diketahui. Engkau tidak dapat lagi ditemukan di dalam dimensi ruang dan waktu ini. Oleh karena itu, hal yang ketiga adalah, nafas juga jembatan antara engkau dengan ruang dan waktu. Oleh karenanya nafas menjadi hal yang sangat signifikan, yang paling signifikan. Sehingga 9 teknik pertama berkaitan dengan nafas. Jika engkau dapat melakukan sesuatu dengan nafas, engkau akan dapat kembali berada di momen saat ini, mindfulness. Jika engkau dapat melakukan sesuatu dengan nafas, engkau akan menemukan sumber hidupmu, menemukan sang sumber kehidupan. Jika engkau dapat melakukan sesuatu dengan nafas, engkau dapat melampaui ruang dan waktu. Jika engkau dapat melakukan sesuatu dengan nafas, engkau akan berada di dunia, dan juga dapat melampaui dunia ini. Nafas punya 2 titik, yang satu adalah di mana titik itu menyentuh tubuh dan alam semesta, dan titik yang lainnya adalah di mana ia menyentuhmu dan itu yang melampaui alam semesta. Kita hanya mengetahui satu bagian dari nafas, yaitu ketika nafas bergerak menuju semesta, menuju tubuh, kita mengetahui ini. Tetapi nafas selalu bergerak dari tubuh ke yang, bukan tubuh, dari yang, bukan tubuh, menuju ke tubuh. Kita tidak mengetahui titik yang lainnya. Jika engkau menyadari satu titiknya, bagian yang lain dari jembatan nafas itu, ujung yang lainnya itu, sesegeralah engkau akan ditransformasikan, terpindahkan ke sebuah dimensi yang berbeda. Tapi ingat, apa yang akan disampaikan oleh Siwa bukanlah yoga, tetapi ini adalah tantra.
Yoga juga menggunakan nafas, akan tetapi penggunaan nafas di dalam yoga berbeda dengan penggunaan nafas di dalam tantra. Yoga berusaha mengatur nafas, membuatnya teratur, tersistematis. Jika engkau mengatur nafasmu, kesehatanmu akan bertambah. Jika engkau mengatur nafasmu, jika engkau mengetahui rahasia pernafasan, usiamu akan menjadi lebih panjang, engkau akan hidup lebih sehat dan hidup lebih panjang. Engkau akan lebih kuat, terisi oleh lebih banyak energi, lebih perkasa, lebih hidup, muda dan segar. Akan tetapi Tantra tidak memperdulikan itu. Tantra tidak peduli dengan pengaturan nafas, akan tetapi hanya menggunakan nafas sebagai tekniknya untuk masuk ke dalam. Seseorang tidak perlu mempraktekkan suatu gaya pernafasan tertentu, suatu sistem bernafas khusus, atau suatu irama bernafas tertentu, tidak perlu. Seseorang harus bernafas apa adanya. Seseorang hanya perlu sadar akan beberapa titik di dalam proses bernafas. Ada beberapa titik, tapi kita tidak sadar akan itu. Kita telah bernafas dan akan terus bernafas, kita lahir bernafas sampai mati, tetapi kita tidak sadar akan beberapa titik-titik itu. Dan ini aneh, manusia mencari, menjelajah hingga ke ruang angkasa. Manusia pergi ke bulan, bahkan manusia mencoba pergi lebih jauh lagi, dari bumi menuju luar angkasa. Dan manusia belum juga mempelajari hal terdekat dengan dirinya. Ada beberapa titik di dalam bernafas yang belum engkau amati, dan titik-titik itu adalah pintu terdekat dari mana engkau bisa pergi ke dunia yang berbeda, ke diri, being, yang berbeda, ke kesadaran yang berbeda. Tetapi titik-titik tersebut sangat halus. Untuk mengamati bulan tidaklah sulit, bahkan untuk mencapai bulan tidaklah terlalu sulit. Ini perjalanan yang kasar, engkau membutuhkan mekanisasi, membutuhkan teknologi, engkau membutuhkan informasi-informasi yang dikumpulkan, lalu engkau dapat mencapai bulan. Bernafas adalah hal yang paling dekat denganmu, dan semakin dekat sesuatu itu, semakin sulit ia untuk ditangkap. Semakin dekat, semakin sulit, semakin jelas, semakin sulit. Begitu juga nafas denganmu, tidak ada jarak antara engkau dengan nafasmu. Atau mungkin, di sana ada jarak yang sangat kecil sehingga engkau membutuhkan pengamatan yang teliti yang cermat, hanya dengan begitu engkau menyadari beberapa titik tersebut. Titik-titik tersebut adalah landasan dari teknik-teknik ini. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. Mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin. Thank you.